belajar. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 8 mengenai menelaah struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Nah, sebelum menyimak materi video pembelajaran kali ini, ya jangan lupa lakukan absen terlebih dahulu di Google Classroom masing-masing, ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian berada di luar rumah, ya. Nah, hindari juga tempat kerumunan keramaian, ya, supaya kalian bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan, buku LKS, dan buku paket, dan catat materi pembelajaran hari ini tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan pada teks eksposisi. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian mendapatkan informasi terbaru tentang pembelajaran seputar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kalian sudah menyiapkan semua alat tulis kalian, kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu tentang kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, kompetensi dasar yang kita bahas kali ini adalah kompetensi 3.6, di mana menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran ataupun majalah yang diperdengarkan ataupun dibaca. Nah, ini KD yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Oke, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kalian setelah menyimak materi video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat, yang pertama itu menganalisis struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis isi teks eksposisi berupa artikel, karya ilmiah populer dari koran majalah yang dibaca ataupun diperdengarkan, ya. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada materi hari ini. Oke, nah selanjutnya kalian akan seperti biasa, ya, membaca atau memahami isi teks terlebih dahulu. Oke, silakan kalian baca mengenai teks eksposisi yang ini. Nah, yang teks ini Bapak ambil dari teks eksposisi mengenai kesehatan. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, inilah merupakan sebuah teks eksposisi mengenai kesehatan gigi, ya. Teks eksposisi yang bentuk teks kesehatan. Nah, banyak jenis teks eksposisi, ada teks berita, teks lingkungan, maupun teks pendidikan dalam teks eksposisi. Namun yang Bapak ambil contoh di sini adalah teks eksposisi mengenai kesehatan. Oke, nah di sini diperjelaskan di mana kita harus menjaga kesehatan gigi kita supaya tidak merasakan sakit gigi dan bisa membuat pusing, daya tahan tubuh pun menurun di sini, ya. Nah, di sini di teks ini ada beberapa struktur yang termuat di dalam teks eksposisi, ada juga beberapa penggunaan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi di sini. Ya, jadi kalau kalian baca, kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalian bisa menemukan mana sih yang termasuk dalam struktur teks eksposisi pada paragraf keberapa sampai keberapa strukturnya. Terus penggunaan kebahasanya juga kalian bisa mendapatinya di sini. Di dalam teks ini walaupun teksnya simple, tapi kalian bisa menemukan penggunaan unsur kebahasaan yang tepat di sini. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini meliputi 3 bagian. Yang pertama itu ada tesis atau pembukaan, sama seperti halnya
yang terdapat di teks-teks lain ya, memuat 3 bagian juga dalam struktur teksnya ya. Di sini tesis adalah pembukaan. Yang kedua, ada namanya argumentasi yang memuat isi dari objek yang kalian paparkan, kalian jelaskan ya. Nah, yang ketiga itu ada penegasan ulang yang menegaskan argumentasi atau maupun tesis ini ya, atau biasa dikenal dengan sebagai penutup teksnya. Inilah bagian-bagian yang terdapat di dalam struktur teks eksposisi. Oke, silakan dicatat ya, ada 3 bagian dalam struktur teksnya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, perhatikan di sini ada pembahasan ya mengenai tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Nah, tesis di sini sebagai pembuka, ini di mana bagian ini merupakan satu gagasan mengenai suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Jadi harus berdasarkan fakta yang ada. Tidak, karena ini sifatnya kita menjelaskan sesuatu hal ya. Yang argumentasi, bagian ini berisi mengenai penjelasan secara detail mengenai pernyataan, pendapat, serta juga pengungkapan fakta, ialah sebagai penjelasan argumen dari sang penulis. Nah, jadi di sini di bagian argumentasi ini, di mana fakta maupun data-data yang kalian kumpulkan sebelum menulis teks eksposisi ini dibahas di bagian argumentasi, yang boleh ditambah dengan pendapat kalian masing-masing, namun harus sesuai dengan fakta dan data yang ada, tidak boleh mengada-ngada. Oke, sedangkan penegasan ulang di sini bagian ini merupakan salah satu penguat dari pendapat dan juga argumen yang didukung oleh fakta. Nah, lagi-lagi ketemu kalimat kata fakta di sini. Jadi harus sesuai dengan fakta, karena teks eksposisi di sini harus memuat sesuai dengan data maupun fakta yang terdapat di lapangan ketika kalian mengeksposnya. Nah, penegasan ulang ini menegaskan bagian-bagian argumentasi lagi ya, menegaskan kembali bagian argumentasi yang terdapat beberapa fakta maupun pendapat yang sudah dijelaskan oleh si penulisnya. Nah, selanjutnya di teks yang tadi yang sudah kalian baca tadi, nah di sini ada 3 buah paragraf, di mana 3 buah paragraf ini mengandung bagian-bagian struktur dalam teks eksposisi, yang ada tesis sebagai pembukaan, argumentasi sebagai isinya, sedangkan penegasan ulang ini sebagai penutup teksnya. Nah, kalau kalian lihat di teks ini ya, di sini ada struktur teks yang mengandungnya ya. Kalau kalian lihat di paragraf pertama ini sudah jelas menggunakan bagian pembukaan dalam teks eksposisi ya. Itu adalah bagian tesis. Menjaga kesehatan area mulut terutama gigi adalah, nah selalu terdapat kata definisi, pendefinisian, pengertian di sini ada laya itu, yakni merupakan sebagainya ya. Ini merupakan contoh dari pembukaan dalam sebuah teks, biasanya terdapat kata pendefinisian di situ. Nah, kalau di paragraf yang kedua ini memuat fakta dan data yang dikumpulkan ketika kalian berada di lapangan tersebut ya. Ini termasuk ke dalam bagian argumentasi ataupun isi yang menjelaskan fakta, data dengan memberikan sesuatu pendapat atau argumen dari si penulis tersebut. Nah, kita sudah paham bahwa sejak kecil menjaga kesehatan gigi itu sangat penting, asal disiplin dan rajin untuk merawatnya. Sebenarnya kesehatan gigi akan terjaga. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggosok gigi sekitar 2-3 kali sehari. Namun terkadang hal ini suka lupa atau malas untuk kita kerjakan. Nah, sedangkan di paragraf terakhir sudah jelas adalah bagian struktur teks yang akhir, yaitu penegasan ulang ataupun paragraf penutup dari teks eksposisinya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, sebagai penegasan ulang, dia menegaskan kembali mengenai kesehatan gigi atau pengertian dari kesehatan gigi yang terdapat di dalam tesis maupun di dalam argumentasi. Kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga, karena setiap harinya kita akan mengunyah makanan, kita menggunakan gigi. Apabila kesehatan gigi terganggu,
maka kesehatan tubuh juga bisa ikut terganggu. Hal ini bisa menyebabkan asupan makanan menjadi kurang dan tubuh menjadi rentan terserang penyakit karena tidak mendapat nutrisi yang cukup. Nah, inilah struktur-struktur bagian dalam teks eksposisi yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian cermati ya, yang perlu kalian catat juga. Jangan lupa untuk dicatat materi pada hari ini. Oke, jika sudah kalian mencatatnya bagian-bagian struktur ini dan kalian sudah pahami, kita lanjut ke unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, ada berapa unsur kebahasaan sih yang digunakan dalam teks eksposisi? Ada 4 yang akan kita bahas dalam unsur teks eksposisi. Yang pertama ada kata pronomina, atau biasanya dikenal dengan kata ganti. Kita juga nomina. Nomina di sini adalah kata benda, bukan nominal ya. Ingat, bukan kata bilangan. Nomina tidak pakai L. Di sini merupakan kata benda. Ada verba, yaitu kata kerja. Dan ketemu lagi kita di bagian konjungsi. Nah, konjungsi ini selalu setiap digunakan dalam setiap paragraf ya, dalam setiap teks. Nomina, verba juga sama ya. Namun kita akan bahas satu-satu tentang promina terlebih dahulu. Pronomina terlebih dahulu. Nah, atau yang biasa dikenal dengan kata ganti. Ada pronomina persona, ada pronomina non persona. Persona di sini kata ganti orang ya. Pronomina non persona berarti kata ganti bukan orang. Nah, kita lihat di sini ada pronomina persona yang meliputi pronom persona tunggal dan persona jamak ya. Kata ganti orang tunggal dan kata ganti orang jamak yang biasanya dipakai di dalam teks eksposisi. Persona tunggal contohnya seperti Anda, dia, aku, saudaranya, kamu, ku, simu ya. Persona jamaknya seperti contoh kami, kita, mereka, kalian, para hadirin, biasanya dipakai tunggal dan jamak. Di sini kata ganti orang. Baik kata ganti orang pertama, kedua, ketiga ini dipakai di dalam teks eksposisi. Seperti yang kalau kalian lihat di teks berita itu biasanya menggunakan biasanya ada terdapat kata mereka, ada kata kita, ada katanya di situ ya, tuturnya. Nah, sedangkan pronomina non persona ini biasanya dipakai di dalam teks eksposisi itu sebagai kata ganti petunjuk ya, kata ganti penanya, dan kata ganti ihwal ya. Kata ganti penunjuk ini contohnya seperti itu, ini, sana, sini ya, sama kayak kata kata tunjuk ya, yang menunjukkan kata lainnya. Contoh misalnya kebakaran itu terjadi di siang hari. Nah, kejadian ini tidak adanya korban jiwa. Nah, dalam kata kejadian ini merujuk pada kata kebakaran itu ya. Nah, kata kebakaran itu atau kata kejadian ini merujuk pada kata kebakaran. Nah, karena kenapa? Karena ada kata ini. Nah, kejadian ini di sini merujuk pada kata kebakaran. Jadi dia tidak mengulangi kata yang sudah disebutkan. Nah, biasanya digunakan sebagai kata penunjuk. Sedangkan pronomina penanya, contoh seperti apa, siapa, dan di mana, ini biasanya terdapat di dalam bagian argumentasinya ya, dalam teks eksposisi. Yang kalau kalian membuat sebuah teks berita yang memuat 5W plus 1H, apa sih kejadian yang diperbincangkan? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Di mana peristiwa itu terjadi ya. Nah, sedangkan pronomina ihwal seperti kata begini dan begitu. Nah, kalau kalian menemukan kata begini dan begitu, berarti itu termasuk sebagai pronomina non persona, yaitu bagian ihwal ya, yang terdapat kata begini dan begitu. Nah, inilah penjelasan dalam kata ganti. Ada kata ganti orang dan ada kata ganti bukan orang di sini.
Oke, jelas ya, paham ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa memberikan kolom komentar di bawah video ini, maupun kalian bisa menjapri WhatsApp Bapak. Oke, selanjutnya ada nominas atau yang dikenal dengan sebutan lain tuh kata benda. Nah, nomina adalah kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Dalam hal ini nomina berarti berdiri sebagai subjeknya. Nah, kata benda ini sebagai subjeknya dalam sebuah kalimat ataupun paragraf. Berdasarkan bentuk dan maknanya, nomina dibagi menjadi dua. Ya, ada nomina dasar dan ada nomina turunan. Nah, kalau kalian lihat di sini, nomina dasar di sini kata benda dasar itu seperti pisau, meja, gergaji, buku, gitar, kursi, dan lain sebagainya, itu kata benda dasar yang biasanya kalian lihat setiap harinya. Sedangkan kata benda turunan itu seperti perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut sebagai kata benda turunan. Jadi ada dua kata benda yang akan kita bahas dalam pada teks eksposisi di sini. Ini ada kata benda dasar, ada kata benda turunan. Oke, selanjutnya kata kerja. Nah, kata kerja sudah tak asing lagi bagi kalian ya, karena di teks-teks sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai kata kerja atau verba. Nah, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, ataupun keadaan yang bukan sifat. Ingat, yang bukan sifat ya. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Kalau kalian mengetahui urutan kalimat ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kata kerja ini biasanya terdapat di bagian predikat ya, sebagai makna dasar perbuatan. Misal, ibu menggosok panci itu. Nah, kata menggosok inilah sebagai kata kerja di dalam predikatnya. Oke, paham ya? Selanjutnya, yang terakhir yaitu konjungsi atau kata hubung. Nah, kalau kalian lihat di sini, konjungsi ya yang digunakan di dalam teks eksposisi itu banyak ya. Ini jenis-jenis konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi. Ada konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi pembatasan, konjungsi tujuan, persyaratan, perincian, sebab, akibat, pertentangan, pilihan, penegasan, penjelasan, perbandingan, dan penyimpulan. Ada 13 konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi biasanya. Nah, namun walaupun tidak semuanya dipakai dalam teks eksposisi, namun salah satu diantaranya itu pasti akan digunakan di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, konjungsi waktu itu biasa ditandai dengan kata sesudah, setelah, sebelum. Lalu kemudian setelah itu, gabungan dan serta dengan ataupun juga bisa ya. Konjungsi pembatasan, kecuali, selain, asal. Ini pembatasan. Nah, bisa kalian lihat di sini, kalian catat ini konjungsi yang digunakan di dalam teks eksposisi. Walaupun tidak semuanya, namun beberapa konjungsi ini akan dipakai di dalam teks eksposisi. Oke, jika kalian ada yang ingin bertanya dalam materi hari ini, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa menjapri WhatsApp Bapak. Jangan lupa untuk dicatat materi hari ini, selalu jaga jarak ya, supaya kalian terhindar dari virus COVID-19. Oke, Bapak Iri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.